Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada syukur, ada sukacita yang boleh lagi teralami, terasakan dalam kehidupan kita semua. Dan karena itu, di saat ini, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita akan beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Rabu tanggal 22 Maret di tahun 2023. Dan karena itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini ya Tuhan, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak akan belajar lagi firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang adalah terang dan pelita bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, sebagai manusia, kami membutuhkan firman dalam perjalanan kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, sehingga kami mampu memahami maksud firman-Mu, dan kami pun mampu melakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Markus 14 ayatnya yang ke-47. Dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-47, firmannya berbunyi demikian. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikian pembacaan firman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah hindarilah tindakan kekerasan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi penangkapan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan drama pengkhianatan. Semakin tegang ketika Simon Petrus tiba-tiba ia mengambil pedang dan memotong telinga salah seorang hamba atau prajurit yang diutus oleh para imam besar. Peristiwa itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Sebab kalau ada yang memperhatikan, dapat saja dicegah orang lain yang berada di dekatnya. Siapa orang yang melakukannya? Catatan dalam Matius 26 ayat 51 mengatakan bahwa seorang dari mereka yang menyertai Yesus. Namun dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-10, di sana tertulis bahwa Simon Petruslah orang yang melakukannya. Apa yang ia lakukan adalah satu bentuk pembelaan kepada sang guru yang hendak ditangkap oleh temannya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid Yesus ingin melakukan perlawanan. Ini terungkap melalui ungkapan mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Lukas 22 ayatnya yang ke-49. Saudaraku, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan kepada murid-muridnya.
ketika mereka menghadapi persoalan seperti yang terjadi pada saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah bentuk kesetiaan kepada Yesus. Itulah yang dapat mereka lakukan sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada Sang Guru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa tanggapan Yesus dengan sikap yang dilakukan oleh para muridnya tersebut? Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yohanes 18 ayat 11. Pada saat yang genting itu, mujizat kembali Yesus Kristus lakukan. Ia menjamah akan telinga dari prajurit itu dan menyembuhkannya. Lukas 22 ayatnya yang ke-51. Kasih Yesus Kristus tidak pernah hilang. Sekalipun ia ditangkap, tetapi ia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada setiap orang tanpa terkecuali. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sementara menghayati akan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan kepada kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakan kekerasan yang kemudian akan berdampak negatif dalam diri sendiri. Mungkin bagi kita tindakan itu adalah sebuah pembelaan diri atau ingin menunjukkan rasa simpati pada teman atau saudara kita. Namun yang pasti saudaraku, setiap tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun yang melanggar hukum pasti akan mendapat hukumannya. Dan karena itu kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keluarga Kristen harus menjadi pelopor untuk menjabarkan akan kasih Kristus bagi kehidupan banyak orang, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Sebagaimana Yesus Kristus yang mengasihi kehidupan dunia sehingga dia rela menderita sengsara dan mati di atas kayu salib. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini ketika kami menghayati akan minggu sengsara, menghayati akan penderitaanmu, menghayati akan kesengsaraanmu sebelum Engkau tersalibkan. Engkau yang rela menderita bagi kami umat manusia. Sehingga ya Tuhan Allah, kami boleh menikmati anugerah kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan beri dalam perjalanan kehidupan kami manusia. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih-Mu yang selalu dan terus kami rasakan dan nikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami boleh ada di hari yang baru, kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan Allah, dengan tubuh yang kuat diberkati, nafas hidup dalam perjalanan kehidupan kami manusia. Kami bersyukur ya Tuhan Allah. Dan karena itu ketika pun di saat ini, kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, kami dengarkan. Dalam perjalanan kehidupan kami terus diingatkan agar supaya ya Tuhan, kami tidak melakukan tindakan-tindakan kejahatan
dalam kehidupan kami. Namun kami mampu mempraktekkan akan kasih kebaikan dalam perjalanan kehidupan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Allah. Karena Engkau Allah yang telah memberi teladan, memberi contoh bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, kiranya kami mampu melakukan itu, mempraktekkan kebaikan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami manusia. Engkau pun yang akan selalu menyertai kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Paslatan, kolom 1 sampai kolom 27, dari anak sekolah minggu sampai kepada orang tua lansia. Engkau memberkati kehidupan kami. Sehat dan kuat akan terus Tuhan anugerahkan keberhasilan, kesuksesan. Bahkan pun diberkati setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau pun akan terus memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan ini ya Bapa. Ya Tuhan, ketika pun di sepanjang hari ini kami hendak akan beraktivitas, kami hendak melakukan pekerjaan kami, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau memberkati. Dan itu pun kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Di share, di like, di komen. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.